Penyelidikan akhirnya berlangsung. Para petugas Kanegar mulai mencari sumber informasi dan menemukan bahwa lelaki misterius itu teridentifikasi sebagai Raka Pratama, seorang manajer senior di perusahaan tempat Liana bekerja. Raka dikenal sebagai individu ambisius dengan reputasi bersih di mata publik, tetapi beberapa kolega di perusahaannya sering menganggapnya licik dan manipulatif dalam persaingan karir. Menurut dokumen yang ditemukan di kamar Liana, Raka berperan penting dalam laporan keuangan perusahaan yang sedang diaudit. Pertemuannya dengan Liana di restoran hotel menjadi titik krusial dalam penyelidikan. Tori segera memerintahkan tim Kanegar untuk melacak keberadaan Raka. Memanfaatkan jaringan intelijen yang luas, informasi awal menunjukkan bahwa Raka baru saja meninggalkan hotel sekitar pukul 11 malam, hanya beberapa jam sebelum tubuh Liana ditemukan. Rekaman CCTV menunjukkan ia menuju area parkir, di mana ia menggunakan kendaraan sewaan untuk pergi. Dia masih ada di sekitar sini. Pastikan semua pintu keluar dipantau. Kita tidak akan membiarkan siapapun lolos, kata Tori sambil memandangi layar CCTV yang menunjukkan Raka keluar dari hotel dengan wajah yang tenang. Bon, yang sedang memeriksa data GPS kendaraan Raka, mengangkat tangan. Kami punya lokasinya. Kendaraannya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran Jayakarta. Tetapi jika benar dia ada di sana, secara logis mustahil dia membunuh Liana. Lokasi Jayakarta terlalu jauh untuk kembali ke hotel dalam waktu yang sesingkat itu, Tori. Tidak ada yang mustahil dalam penyelidikan, Pak Bon. Pastikan dia tetap di tempat itu sampai kita menjemputnya. Dia adalah satu-satunya petunjuk kita saat ini, balas Tori dengan nada yang tegas. Di hotel, suasana semakin tegang. Tori memerintahkan penguncian penuh. Tidak ada tamu atau staf yang diizinkan keluar sebelum mereka diperiksa. Ini untuk keselamatan semua orang. Jika pembunuh masih di sini, kita harus menemukannya sebelum dia melarikan diri atau menyerang lagi, kata Tori kepada manajer hotel yang tampak khawatir dengan reputasi tempatnya. Baik, kami mengerti, Pak. Kami akan bekerja sama akan hal ini, manajer hotel menegaskan. Semua tamu diminta untuk tetap berada di kamar mereka, sementara tim penyidik menyisir lantai demi lantai. Setiap sudut ruangan diperiksa, mulai dari kamar, dapur, hingga ruang penyimpanan barang. Bon, yang biasanya lebih santai, tampak serius saat ia memeriksa area parkir. Jika pelaku masih ada di sini, dia tidak akan tinggal diam. Kita harus siap untuk menghadapi apapun. Menurut Anda, apakah pelaku masih ada di sekitar sini, Pak Bon? Tanya petugas Kanegar lain. Entahlah, tapi aku rasa kasus ini akan semakin rumit, jelas Bon yang masih mencari petunjuk di area tersebut. Di sisi lain, Rizka melaporkan bahwa ada beberapa tamu dengan identitas yang mencurigakan. Pak Tori, 2 tamu menggunakan kartu identitas palsu untuk check-in. Kami sedang mencoba melacak siapa mereka sebenarnya, Pak, katanya kepada Tori dengan sikap profesionalnya. Baik, laksanakan. Pastikan cari informasi yang detail. Yesa, terus temani Rizka. Ajak beberapa petugas saat kalian melakukan penyelidikan, balas Tori dengan sikap yang serius. Siap, Pak. Yesa berikan hormat bersama Rizka, kemudian mereka pergi. Pak Tori selalu khawatirkan kamu, Rizka. Apaan sih kamu, Yesa? Bisa didengar olehnya loh, sekalipun kamu berbisik. Ups. Yesa menutup mulutnya, tapi Tori tidak pedulikan dengan gosip yang ringan itu. Di ruang konferensi hotel yang sementara dijadikan markas, Tori, Ardian, dan Bon duduk bersama untuk mendiskusikan temuan terbaru. Adrian sebagai atasan mereka memulai. Apa kemungkinan bahwa Liana mengetahui sesuatu yang sangat berbahaya? Sesuatu yang membuat nyawanya menjadi target. Tori langsung menjawab dengan mantap. Saya yakin ini bukan hanya tentang keburukan perusahaan, Pak. Dari dokumen yang ditemukan, laporan audit menunjukkan angka yang mencurigakan. Tetapi ada hal lain yang belum terungkap. Seolah-olah dia sedang menghubungkan titik-titik menuju sesuatu yang lebih besar, Pak. Raka mungkin tahu sesuatu,
Tapi saya tidak yakin dia pelakunya, Pak. Gon mengangguk tetapi ragu. Kalau begitu, kenapa Raka berdebat dengan Liana di restoran? Dan kenapa dia meninggalkan hotel dengan tergesa-gesa malam itu? Adrian kemudian menimpali. Kita perlu mendengar langsung dari Raka. Tapi jangan lupakan kemungkinan lain. Jika bukan dia, berarti pembunuhnya masih ada di sekitar sini. Kita harus mendalami latar belakang setiap orang di hotel ini. Sambil menunggu kedatangan Raka, Tori memeriksa dokumen yang ditemukan lebih dalam. Ia menemukan sebuah catatan kecil di antara laporan audit bertuliskan, pintu hitam. Jangan biarkan mereka tahu aku melihatnya. Apa maksudnya ini? Gumam Tori menunjukkan catatan itu kepada Adrian. Adrian mengernyitkan dahi. Pintu hitam. Apakah ini literal atau metaforis? Bisa jadi ini petunjuk ke lokasi tertentu. Bisa jadi, Pak. Tapi aku rasa ini terkait dengan sesuatu di perusahaan mereka. Sesuatu yang Liana temukan. Dan ia tahu itu berbahaya, Pak. Suasana semakin tegang ketika salah satu anggota tim melapor bahwa mereka menemukan jejak sepatu berlumpur di koridor lantai atas dekat tangga darurat. Jejak itu tidak sesuai dengan ukuran sepatu korban atau tamu lainnya yang sudah diperiksa. Pak, jejak ini baru dan arahnya menuju ke area dapur, kata Rizka menerangkan. Baiklah, bagus. Kau semakin baik dalam bekerja akhir-akhir ini, ucap Tori dingin, tapi membuat Rizka tersenyum simpul. Tori dan tim segera menuju ke dapur, di mana mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah pisau yang tidak seharusnya ada di sana, dengan noda yang tampak seperti darah. Amankan barang bukti ini. Siapa? Tori kemudian meninggalkan tempat itu dan minta petugas menyelidikinya. Tori harus memikirkan dan menghubungkan segala hal yang terjadi dan memeriksa semua petunjuk yang telah didapatkan. Beberapa jam kemudian, Raka akhirnya tiba di hotel, dikawal oleh tim Kanegar. Wajahnya tampak tegang, tetapi ia tetap berusaha untuk tenang. Di ruang interogasi, ia langsung disambut oleh pandangan tajam Tori. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya memang bertemu Liana, tapi itu hanya tentang pekerjaan. Dia bilang dia menemukan sesuatu yang besar, tetapi dia tidak sempat menjelaskan semuanya kepada saya, Pak, kata Raka, suaranya sedikit bergetar. Tori menatapnya dengan intens. Kenapa Anda meninggalkan hotel begitu cepat? Karena dia terlihat ketakutan. Dia bilang ada yang mengawasinya. Saya pikir dia hanya paranoid. Jadi saya meninggalkannya. Saya tidak tahu ini akan terjadi, Pak. Dari pertanyaan Raka, Tori semakin yakin bahwa kematian Liana lebih dari sekedar konflik di tempat kerja. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan waktu semakin mendesak untuk mengungkapkan sebelum pembunuhnya melancarkan aksi berikutnya. Tori menyatukan timnya. Kita sedang menghadapi pembunuh yang cerdas, seseorang yang tahu bagaimana menyamparkan dirinya. Jangan lengah. Jika pembunuh masih ada di hotel, kita akan menemukannya, dan jika ini terkait dengan apa yang Liana tahu, maka kita harus lebih cepat dari mereka. Dengan demikian, penyelidikan memasuki fase baru, di mana setiap langkah menjadi lebih rumit dan penuh resiko. Apa yang sebenarnya Liana temukan, dan siapa yang merasa terancam olehnya? Jawabannya masih tersembunyi dalam kegelapan. Tori mengelilingi hotel dengan penuh kewaspadaan. Setiap lorong yang ia lewati, setiap sudut ruangan yang ia periksa, semuanya dilakukan dengan teliti. Ia menggunakan semua inderanya, penciuman yang tajam, pendengaran yang sensitif terhadap suara sekecil apapun, dan penglihatan yang mampu menangkap detail yang terlewatkan oleh orang lain. Kegelapan lorong-lorong hotel yang remang-remang tidak menghalangi fokusnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah kehadiran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tetapi ia tidak bisa menjelaskan apa itu. Di ruang lobi, beberapa tamu duduk dengan gelisah, diawasi oleh petugas Kanegar.
staf hotel yang lain mencoba melanjutkan pekerjaan mereka meskipun suasana terasa tegang. Tori melihat ke sekeliling, memperlihatkan setiap gerak-gerik dengan detail. Ia mulai mencurigai bahwa jika pembunuhnya masih ada di sana, maka orang itu pasti mencoba berbaur dengan tamu ataupun staf. Dengan tekad, Tori memutuskan untuk melakukan interogasi langsung kepada setiap tamu dan staf hotel. Dia percaya bahwa pendekatan langsung mungkin akan mengungkapkan sesuatu, bahkan jika hanya petunjuk kecil yang bisa membuka celah penyelidikan. Sementara itu, Raka, rekan kerja Liana yang terakhir kali bertemu dengannya, ditahan sementara. Adrian, sebagai atasan Tori, memberikan batas waktu 2 hari. 2 hari. Jika kita tidak bisa menemukan tersangka dalam waktu tersebut, kita harus melepas semua orang yang ditahan. Kasus ini akan dilaporkan sebagai bunuh diri, terlepas dari bukti yang kita miliki. Jika tidak ada kemajuan, kasus ini akan diserahkan ke pihak berwenang lokal, kata Adrian tegas kepada Tori dan Bon. Kami mengerti, Pak. Adrian terlihat frustasi. Baginya, waktu adalah musuh utama. Ia memahami tekanan dari atasan, media, dan publik yang menanti hasil penyelidikan. Namun, ia juga tahu bahwa bukti yang mereka temukan jelas menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus bunuh diri. Pak, kita akan menemukannya. Percayalah padaku, pelakunya ada di sini. Aku bisa merasakannya. Tori memotong. Adrian menghela nafas yang panjang. Aku berharap kau benar, Tori. Jika kita gagal, reputasi tim kita akan hancur. Saat Tori dan Bon melanjutkan penyelidikan mereka, menginterogasi tamu satu persatu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat berjalan melewati ruang belakang hotel, Tori melihat seorang office boy sedang membersihkan kaca. Sekilas, pria itu tampak biasa saja, tetapi mata tajam Tori menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah cahaya tamaram, tubuh pria itu bergetar sesaat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok manimal dengan wujud serigala humanoid bersisik, mata merah menyala, dan kuku yang panjang. Transformasi itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia kembali ke wujud manusianya. Tori mendekatkan perlahan, tatapannya penuh dengan ketegasan. Pria itu langsung mematung begitu melihat Tori. Pemburu! Seru pria itu dengan suara gemetar sebelum berlari menjauh. Hei, berhenti! Jahanam! Teriak Bon yang langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Bon dengan keahliannya sebagai agen Kanegar berhasil menjatuhkan pria itu dan memborgol tangannya. Jangan bunuh aku! Aku tidak tahu apa-apa! Aku hanya bekerja di sini! Pria itu berteriak, suaranya penuh ketakutan. Pria itu dibawa ke ruang interogasi kecil di hotel. Namanya adalah Ganta, seorang pekerja lepas yang sudah beberapa bulan bekerja sebagai office boy di hotel tersebut. Saat diinterogasi oleh Tori, Bon, dan Adrian, Ganta nampak sangat ketakutan. Matanya terus melirik Tori. Tubuhnya bergetar seolah melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Kenapa kau takut padaku? Tanya Tori dengan nada datar namun penuh tekanan. Ganta tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba menghindari tatapan Tori. Adrian yang mulai kehilangan kesabaran mengetukkan jarinya di meja. Kau memanggilnya pemburu. Jelaskan, apa maksudmu? Ganta akhirnya berbicara meskipun dengan suara bergetar. Dia adalah pemburu manimal. Kami tahu aura mereka dan aku tidak ingin mati. Adrian mengernyit, bingung dengan istilah yang digunakan Ganta. Manimal, pemburu, apa yang kau bicarakan? Tori menatap Adrian sejenak sebelum akhirnya berkata, sudah saatnya Anda tahu, Pak. Ganta, perlihatkan wujudmu yang sebenarnya. Percayalah, aku tidak akan membunuhmu. Aku bukan pemburu seperti yang kau takutkan. Dengan ragu-ragu, Ganta melakukannya. Baik.
Adrian langsung terjatuh dari kursinya karena terkejut. Tori, apa yang sebenarnya ini? Siapa kau? Tanya Adrian dengan suara bergetar, lalu melontarkan pertanyaannya kepada Genta. Tori kemudian menjelaskan semuanya tanpa ada yang terlewat. Adrian jelas tidak percaya jika tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun, kini Adrian tahu bahwa tugasnya sebagai Kanegar berhadapan dengan sosok makhluk sepertinya yang disebut sebagai Manimal. Sial, ini sungguh tidak masuk akal. Jika begitu, kasus ini sangatlah berbahaya. Adrian menegaskan. Kemudian, setelah Tori menenangkan Ganta, pria itu mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Manimal kelas rendah yang tidak memiliki kekuatan yang besar. Namun, ia mengenali sesamanya, termasuk Raka. Raka, dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah Manimal yang mampu membelah diri. Wujud aslinya adalah kekelawar bersayap. Aku melihatnya beberapa kali berubah di hotel ini. Dia pelakunya. Dialah yang membunuh Liana. Apakah kau yakin? Tanya Bon dengan tajam. Karena aku mendengar pembicaraannya. Dia takut Liana akan membocorkan rahasianya kepada manusia. Dia bilang, dia sudah tahu terlalu banyak. Ganta menjelaskan bahwa ia pernah melihat Raka berubah di tempat parkir hotel. Raka memanfaatkan kemampuannya untuk meninggalkan jejak yang membingungkan, termasuk membuat alibi dengan cara membelah diri. Tori mengangguk perlahan. Pikirannya mulai menghubungkan semua petunjuk. Jika Raka benar-benar bisa membelah diri, maka tidak ada yang mustahil baginya untuk menciptakan alibi sempurna. Dengan informasi itu, Tori menyusun rencana untuk menangkap Raka. Tetapi satu hal yang ia sadari, jika Raka memang Manimal tingkat tinggi, maka ia akan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, Adrian masih mencoba mencerna fakta bahwa dunia yang ia kenal selama ini ternyata menyimpan rahasia gelap yang lebih besar. Kita harus bergerak cepat. Jika Raka tahu kita sudah mengetahui identitasnya, dia tidak akan tinggal diam. Dan semakin lama kita menunggu, semakin banyak nyawa yang akan terancam, kata Tori kepada timnya. Ketegangan menyelimuti setiap sudut hotel setelah pengakuan Ganta yang mengungkapkan bahwa pembunuh Liana adalah salah satu dari mereka yang ada di dalam gedung. Cahaya lampu koridor tampak redup, seperti menyimpan rahasia yang tidak terbantahkan. Para tamu berkumpul di lobi dengan raut wajah penuh ketakutan dan ketidakpastian. Staf hotel sibuk mencoba menenangkan mereka, meskipun suara-suara berbisik terus terdengar, menyebar seperti api yang liar. Di luar hotel, kendaraan lapis baja Kanegar diparkir berjajar. Lampu sorot mereka menembus kegelapan malam. Petugas Kanegar dengan senjata lengkap berdiri menjaga pintu-pintu keluar, memastikan tidak ada yang bisa meninggalkan tempat itu tanpa izin. Suara langkah sepatu mereka yang berat menggema di lorong, menambah atmosfer yang mencekam. Tidak ada yang boleh keluar sampai kasus ini terpecahkan. Ini adalah keamanan Anda semuanya, ucap salah satu petugas Kanegar melalui pengeras suara. Tetapi kalimat itu hanya menambah kepanikan. Seorang tamu berbisik pada temannya, "Ini lebih mirip kita seperti di penjara." "Itu benar. Kapan kita bisa keluar dari sini?" "Shh, diamlah. Tidak perlu banyak mengeluh. Kita aman di sini." Di sebuah ruangan kecil yang dijadikan ruang koordinasi sementara, Adrian menatap Ganta yang masih gemetar di kursi. Wajah Adrian pucat, matanya masih penuh keterkejutan. Ia menarik nafas panjang, mencoba mencerna fakta tentang keberadaan Manimal. Sesuatu yang sebelumnya ia anggap hanya omong kosong. Kau serius dengan semua ini, Tori? Kau tahu apa yang sedang kita hadapi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh penyidik Kanegar? Tanya Adrian dengan nada penuh keraguan. Tori berdiri di sudut ruangan dengan tangan bersedekap, menatap Adrian dengan tatapan tajam. "Aku selalu serius, Pak.
Inilah yang kami hadapi di lapangan. Anda lihat sendiri, Ganta berubah di depan mata Anda. Apalagi yang perlu Anda ragukan, Pak? Adrian membuang pandangan. Kedua tangannya meremas ujung meja. Hatinya bergejolak. Tetapi ia tahu Tori benar. Dengan suara pelan ia berkata, Baik, aku percaya padamu Tori. Tapi ini bukan hanya soal menangkap pembunuh. Ini jauh lebih besar. Tori hanya mengangguk. Itu sebabnya kita harus mulai dari sini dengan melibatkan Anda, Pak. Tangkap pelakunya, dan mungkin kita bisa menggali lebih dalam. Tori kembali memutar otaknya dengan cepat. Ia tahu bahwa Raka, jika memang pelaku, tidak akan menyerah begitu saja. Ia meminta Bon untuk mengawasi Raka dari jarak dekat, memastikan setiap gerak-geriknya tidak luput dari pengawasan. Pastikan dia tidak menyadari bahwa kita memperhatikannya, Pak Bon. Bon mengangguk, melempar senyuman tipis. Jahanam itu tidak akan lolos Tori. Aku akan pastikan itu. Sementara itu, Tori memanggil Ganta ke sudut ruangan. Ia menatap lelaki itu dengan serius. Aku butuh bantuanmu. Kau tahu siapa dia kan? Aku ingin kau memancingnya keluar. Ganta tanpa ketakutan. Wajahnya semakin pucat. Tapi dia bisa membunuhku. Dia pasti tahu aku telah bicara. Dengar, ini satu-satunya cara. Kami akan mengawasimu sepanjang waktu. Bon akan ada di dekatmu. Kau hanya perlu membuatnya menunjukkan wujud aslinya. Bisakah kau lakukan itu? Karena jika Raka tidak tertangkap hari ini, kau pasti akan tetap diburu olehnya. Ganta akhirnya mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Tori, Bon dan tim Kanegar memasang beberapa kamera pengawas tersembunyi di area strategis hotel, lorong-lorong sempit, lift, dapur, dan bahkan di dekat area parkir bawah tanah. Kamera itu dirancang khusus untuk mendeteksi perubahan suhu dan energi, sesuatu yang sering muncul saat Manimal berada di dekatnya. Ganta diberi instruksi untuk berpura-pura bekerja seperti biasa di dapur, tetapi dengan gerakan yang menunjukkan ketakutan. Ia melangkah gugup sambil membawa nampan piring kotor, sesekali menoleh ke belakang seolah-olah merasa diawasi. Di sudut dapur, Bon mengawasi melalui monitor kecil. Dia terlihat seperti tikus ketakutan. Kalau Raka ada di sini, dia pasti tergoda untuk mencoba lari. Tori menutup matanya sejenak di salah satu lorong kosong, mencoba berkonsentrasi. Ia mengendalikan indera tajamnya, pendengaran, penciuman, dan naluri untuk melacak jejak energi. Dalam kegelapan yang hening, ia mulai merasakan sesuatu. Energi gelap yang berdenyut di udara, seolah mengalir menuju salah satu ruangan di lantai atas. Ada sesuatu di sana, lorong di lantai 7. Aku akan periksa, bisiknya pada Bon melalui alat komunikasi. Baiklah, hati-hatilah Tori. Saat ia mendekati lokasi tersebut, suara langkah kakinya bergema pelan di karpet tebal. Ada suara aneh di kejauhan. Seperti bunyi logam bergetar, Tori berhenti, mengendus udara. Aroma logam bercampur darah samar tercium. Raka ada di sini, bisiknya dengan pelan. Ketika ia membuka pintu ke salah satu ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah tanda gorisan besar di dinding yang mengeluarkan energi panas. Tori menyentuhnya, dan tiba-tiba ia mendengar langkah berat di belakangnya. Saat Tori berbalik, sosok bayangan melompat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Membuat kaca jendela pecah, itu adalah Raka dalam wujud Manimal kekelawar bersayap duri. Sayap hitamnya berkilauan di bawah cahaya lampu yang berkedap-kedip. Kau telah membuat kesalahan, Pak Detektif. Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, desis Raka dengan suara yang parau. Kau juga, karena aku tahu persis siapa kau itu, balas Tori dengan menarik pistolnya. Mainanmu tidak akan melukaiku. Dengan jeritan keras, Raka terbang menabrak langit-langit, menciptakan kehancuran besar di lorong hotel. Tori
bersiap menghadapi pertarungan yang akan menentukan segalanya. Namun, hanya dengan kemampuan fisik Tori, setiap pukulan dan tendangannya membuat Raka terpelanting. Kemudian, Raka terpojok di salah satu sudut koridor hotel lantai 7. Nafasnya memburu, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Lampu-lampu koridor mulai berkedip-kedip tidak stabil, seolah merespon energi gelap yang terpancar dari tubuhnya. Dari jauh, suara langkah Tori dan Bon semakin mendekat, disertai bunyi dari senapan Kanegar yang menembus keheningan. Raka, tidak ada tempat untukmu lari. Teriak Bon dari ujung koridor. Raka menyeringai, sudut bibirnya menjunggingkan senyum penuh rasa putus asa. Kalian pikir bisa menangkapku semudah itu? Gumamnya pelan, namun terdengar jelas. Ia mengangkat tangannya ke udara. Dengan sekali hentakan, tubuhnya mulai berubah. Dalam sekejap, wujud manusia Raka lenyap, digantikan oleh sosok mengerikan, manimal kekelawar bersayap duri. Sayapnya yang besar dan bersisik terbentang lebar, menutupi hampir seluruh lorong. Cakar tajamnya berkilauan, sedangkan matanya menyala merah seperti bara api. Ketika ia mengeluarkan pekikan yang nyaring, kaca-kaca jendela di sepanjang lorong pecah berhamburan. Namun, yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk melipat gandakan diri. Dalam hitungan detik, bayangan tubuhnya membelah menjadi 3, masing-masing identik dengan sosok aslinya. Tori maju dengan keberanian penuh. Ia tahu bahwa melawan manimal seperti Raka bukanlah hal yang mudah. Tetapi, ia sudah terlatih untuk menghadapi situasi seperti itu. Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari ke arah salah satu sosok Raka, menghindari cakarnya yang meluncur cepat. Hanya satu dari mereka yang nyata, pikir Tori sambil mengambil pisau dan mengayunkan pisaunya yang berkilauan, menciptakan percikan cahaya saat beradu dengan duri dari sayap Raka. Bon di sisi lain menggunakan perangkat khusus Kanegar, sebuah pelontar jaring berenergi listrik tinggi. Ia menembakkan jaring itu ke salah satu bayangan Raka, tetapi hanya mengenai udara kosong. Sial, itu hanyalah ilusi. Gumam Bon menggeram frustasi. Raka yang asli muncul di belakang Tori, mencoba mencapik punggungnya dengan cakarnya. Namun, Tori yang sudah terlatih mendengarkan pergerakan angin di belakangnya, berbalik dengan cepat dan menendang dengan keras. Ia menghantam tubuh Raka, membuat makhluk itu terpental hingga menghantam dinding. Tembok hotel retak akibat benturan keras itu. Ganta, jaga dirimu. Teriak Tori saat melihat Raka yang lain mendekati Ganta. Ganta yang ketakutan mundur perlahan, hampir tergelincir oleh pecahan kaca di bawah kakinya. Bon dengan sigap menembakkan pelontar jaring sekali lagi. Kali ini mengenai salah satu bayangan Raka yang ternyata adalah aslinya. Energi listrik dari jaring itu menyengat tubuh Raka, membuatnya berteriak dengan keras. Namun, meskipun terluka, Raka masih cukup kuat dan mencoba melarikan diri ke arah tangga darurat. Tori tidak membiarkannya. Dengan loncatan tinggi, ia meloncat ke arah Raka dan berhasil menendang punggungnya, menjatuhkan makhluk itu ke lantai. Karpet lorong berdebu akibat tumpukan itu. Bang Tori! Rizka, jangan mendekat. Namun, dengan gesit Raka bangkit dan kemudian mendekati Rizka yang lengah. Rizka! Kemudian, petugas Kanegar lain mulai bermunculan. Begitu juga dengan Adrian. Akan tetapi, wujud Raka hanya Tori yang bisa melihatnya. Semuanya melihat Raka seperti manusia pada umumnya. Rizka disandra oleh Raka. Sebilah pisau terhunus di leher Rizka. Raka, hentikan, jangan kelewatan. Bentak Tori. Apakah aku harus menuruti perintahmu, Pak Detektif? Turunkan semua senjata kalian, atau aku gorok leher gadis ini. Ancam Raka. Cih, sialan. Gumam Tori. Semua petugas menurunkan senjata mereka. Ada yang berusaha mendekat,
Tetapi ancaman Raka semakin brutal. Leher Rizka sudah mulai terluka yang membuat Rizka merintih kesakitan. "Raka, hentikan! Kau boleh pergi! Semuanya beri jalan!" perintah Tori. "Pak Adrian," kata salah satu petugas Kanegar. Lakukan apa yang diperintahkan Tori. "Siapa? Semuanya mundur, jaga jarak!" Raka mulai menaiki tangga dengan perlahan dan masih menjadikan Rizka sebagai tawanan. Semuanya karena aku. Rencana Bang Tori menjadi berantakan karena kecerobohanku. Batin Rizka sedikit mengeluarkan air matanya karena takut. Rizka menggigit bibirnya, menguatkan dirinya dan berusaha untuk kuat. Saat Raka melangkah naik ke tangga, saat kakinya berusaha untuk naik, fokus Raka teralihkan saat melihat ke belakang. Rizka langsung memegang tangan Raka yang mencengkeram lehernya. Dengan gerak yang cepat, entah bagaimana Rizka melakukannya, Raka langsung dibanting. Rizka berteriak, Raka langsung terbanting begitu saja. Bon dengan sigap langsung menindih tubuh Raka dan memborgolnya. Tori hanya melihat dengan datar saat Rizka melakukan tindakan yang nekat sekaligus berani itu. Tori mengangguk pelan, kemudian Yesa dan anggota Kanegar lainnya mendekati Rizka. Neng Rizka, kau luar biasa, kata Bon mengacungkan dua jempolnya. Kemudian Raka yang sudah diikat dengan jaring listrik Kanegar duduk di kursi di salah satu ruangan hotel yang dijadikan tempat interogasi sementara. Nafasnya berat, tubuhnya yang kembali ke wujud manusia terlihat lemah, tetapi tatapan matanya penuh kebencian. Adrian menatap tajam, sementara Tori duduk seberang dengan ekspresi yang dingin. "Kau akan bicara cepat atau lambat, Raka. Kau pikir bisa lolos dari semua ini?" ujar Tori, suaranya dingin. Raka hanya tertawa kecil, meski suaranya terdengar serak. Kalian tidak tahu apa-apa. Bahkan jika aku bicara, itu tidak akan mengubah apapun. Tori mendekatkan wajahnya ke arah Raka. Matanya menyala tajam seperti membakar jiwa apapun yang ditatapnya. "Aku tahu lebih dari yang kau kira, Raka. Kau bukan yang pertama, dan kau tidak akan jadi yang terakhir. Tapi aku bisa memastikan satu hal, ini akan menyakitkan jika kau tidak bicara sekarang." Adrian yang masih terlihat sedih tegang dengan situasi itu berbisik ke arah Tori. "Apa kau yakin ini akan berhasil, Tori?" "Percaya saja padaku, Pak Adrian." Setelah beberapa saat penuh tekanan yang Bon lakukan, Raka akhirnya menyerah. Dengan suara pelan ia berkata, Aku memang membunuh Liana, tapi itu bukan karena aku ingin." "Lalu, kenapa kau melakukan itu?" Raka menghela nafas panjang, pandangannya kosong. Dia tahu tentang kami, tentang kelompok kami, dan dia mengancam akan membongkar semuanya. Aku tidak punya pilihan lain." Adrian mengerutkan dahi. "Kelompok kalian? Maksudmu ada lebih banyak lagi dari kalian di luar sana?" Raka mengangguk pelan. "Ya, tapi mereka tidak sepertiku. Mereka jauh lebih kuat. Kau pikir aku menakutkan? Aku bahkan bukan apa-apa." Tori menyipitkan matanya. "Siapa mereka? Di mana mereka sekarang?" Raka hanya tertawa kecil, meski darah mengalir dari sudut bibirnya. "Mereka ada di mana-mana, detektif. Bahkan mungkin di dekatmu sekarang." Raka menjerit saat Bon menyalakan listriknya. "Katakan yang benar, jahanam!" Ruangan terasa semakin dingin. Tori dan Adrian saling bertukar pandang, menyadari bahwa ancaman itu jauh lebih besar daripada yang mereka duga. "Kau akan menunjukkan jalan kepada kami, Raka, atau kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup." "Pak Bon, lanjutkan." Tunggu, hentikan, jangan lakukan lagi." Dengan enggan, Raka memberikan informasi samar tentang lokasi salah satu anggota kelompoknya, seorang manimal dengan kemampuan luar biasa yang menjadi pimpinan mereka. Namun, ia juga memperingatkan,
Kalian tidak mampu untuk menghadapi mereka. Jika kalian terus maju, kalian hanya akan mati. Percayalah. Di luar ruangan, Ganta mendengar percakapan itu dengan wajah semakin pucat. Apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya dengan pelan. Di bawah penjagaan ketat Kanegar, Raka yang telah dirantai berduri listrik bergerak dengan langkah berat di koridor hotel. Wajahnya penuh luka, tetapi sorot matanya masih memancarkan keangkuhan. Tori berdiri beberapa meter di depannya, mengawasi dengan dingin. Bon dan Adrian berada di sisi kanan dan kiri, menjaga jarak namun tetap waspada. Sebelum melewati pintu keluar menuju mobil Kanegar, Raka berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Tori, senyum sinis tersungging di bibirnya. Kalian mungkin bisa menangkapku, tapi kau tidak akan pernah bisa menghentikan mereka, detektif. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Kau hanyalah manusia, detektif. Bahkan jika kau bisa melihat kami, kau tetaplah rapuh. Dan manusia rapuh tidak akan bertahan lama di tengah bayangan kami. Tidak perlu menanyakan apa rencana kami. Aku rasa pemburu sepertimu sudah mengetahuinya. Bon menghentakkan kakinya ke lantai, membuat pecahan kecil di ubin. Berhenti bicara dengan teka-teki, Raka. Jika kau tidak bicara sekarang, kau akan menyesal. Raka hanya menggeleng, melanjutkan langkahnya menuju ke mobil. Tunggu saja, kau akan mengerti saat semuanya terlambat. Sebelum benar-benar diangkut, Raka akhirnya memberikan informasi kecil, seolah sengaja menggiring mereka ke permainan yang lebih besar. Carilah orang yang bernama Alrain. Dia tahu segalanya. Tapi aku peringatkan, mendekati dia berarti mendekati kematian. Tori mencatat nama itu dengan cepat di kepalanya, sementara Adrian berbisik pelan. Alrain, apakah dia salah satu dari mereka? Raka menambahkan dengan suara nyaris berbisik. Alrain adalah pemimpin kami. Dialah yang membuat kami seperti ini. Dia lebih tua dari waktu, lebih kuat dari siapapun yang pernah kau temui. Ketika Tori mendesak lebih lanjut, Raka memberikan petunjuk lain yang lebih gelap. Jika kau benar-benar ingin menghentikan kami, mulailah dengan ritual darah. Bon menatap Tori dengan ekspresi ngeri, sementara Adrian tanpa bingung. Ritual darah? Apa maksudnya? Darah manusia adalah kunci dari kekuatan kami. Semakin banyak darah yang tertumpah, semakin kuatlah kami. Dan Alrain sedang merencanakan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menghancurkan tatanan duniamu. Dengan penangkapan Raka, kasus pembunuhan Liana resmi dinyatakan selesai oleh pihak berwenang. Media dengan cepat menyebarkan berita itu, memuji Kanegar atas keberhasilan mereka. Namun, bagi Tori dan Adrian, ini bukanlah akhir. Di kamar hotelnya yang sepi, Tori duduk sambil memutar rekaman interogasi Raka. Wajahnya tegang, pikirannya berputar pada kemungkinan yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang Liana, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Adrian mengetuk pintu dan masuk dengan ragu-ragu. Tori, aku tahu aku bukan yang terbaik dalam memahami hal-hal seperti ini. Tapi aku percaya padamu sekarang. Aku melihat apa yang terjadi dengan Raka. Jika ada ancaman yang lebih besar, aku akan membantumu. Apapun itu, Tori. Tori menatap Adrian dengan ekspresi campuran lega dan kehati-hatian. Anda tahu ini bukan hal yang bisa diabaikan, Pak. Begitu kita melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali, Pak. Aku sudah memutuskan. Kita akan melanjutkannya, Tori. Siapa? Di balkon hotel, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin menusuk tulang, tetapi Tori dan Bon tetap berdiri di sana,
membahas apa yang mereka ketahui. Alrain, nama itu sudah terdengar seperti ancaman. Ya, dan ritual darah. Jika itu benar, berarti kita menghadapi lebih dari sekedar sekelompok manimal, Tori. Kita jelas menghadapi sekte pembunuh iblis, mungkin bisa secara global. Tori menghela nafas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangan yang mengikat dadanya. Jika Raka benar, maka Alrain tidak hanya masalah utama. Dia juga pasti mempersiapkan sesuatu, dan kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat, Pak Bon. Kita butuh lebih banyak informasi, Tori. Jika ada ritual yang sedang direncanakan, kita harus melacak siapa saja yang terlibat. Aku akan mulai dari nama Alrain. Mungkin ada jejaknya di arsip lama atau mungkin catatan investigasi Kanegar. Sementara itu, kau bisa mengawasi gerakan siapapun yang mencoba kabur dari hotel ini, Pak Bon. Bon mengangguk, lalu menepuk bahu Tori. Kita akan menangani ini bersama, Tori. Para penyakit itu harus dibasmi. Mungkin kita nanti akan membutuhkan para jahanam itu, Tori. Untuk saat ini, kita tidak bisa melibatkan yang lainnya dulu, Pak Bon. Jaka dan lainnya sudah pastinya memiliki kesibukan dan tugasnya sendiri. Sebisa mungkin, kita hadapi sendiri. Saat situasi tidak terkendali, mereka yang akan mencari kita, Pak Bon. Di kejauhan, seseorang berdiri di bawah bayangan pohon besar di luar hotel. Sosok itu tidak bergerak, tetapi matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah balkon tempat Tori berdiri. Dengan jubah hitam yang panjang yang berkibar tertiup angin, ia tampak seperti bayangan kematian itu sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Hukum di negeri ini ada dalam genggaman kami. Apa yang bisa dilakukan oleh penyidik itu? Umamanya dengan suara rendah yang bergema seperti gemuruh petir yang jatuh. Sosok itu berbalik perlahan, meninggalkan area hotel dengan langkah yang hampir tidak bersuara. Angin malam membawa aroma darah yang samar, sebuah pertanda bahwa sesuatu yang gelap sedang mendekat. Di pagi hari di kantor Kanegar Bali, matahari baru saja merayap naik dari ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di jendela besar kantor Kanegar Bali. Bayangan gedung-gedung tinggi terpantul di kaca, menciptakan efek siluet yang dramatis di sepanjang lorong kantor yang dingin. Telepon berdering nyaring, berpadu dengan derap langkah sepatu para petugas yang berlalu lalang. Beberapa di antaranya membawa tumpukan berkas, sementara yang lain sibuk mengetik di komputer dengan ekspresi yang serius. Aroma kopi pahit bercampur dengan bau kertas tua dan tinta printer, menciptakan atmosfer kerja yang sibuk namun teratur. Pintu kaca utama terbuka lebar saat Tori, Bon, dan Adrian melangkah masuk dengan wajah serius. Bon menyesuaikan jaket kulitnya, sementara Tori menggenggam erat berkas kasus di tangannya. Adrian tetap dengan sikap tenangnya, matanya menelusuri ruangan, memindai wajah-wajah petugas Kanegar Bali yang tampak terburu-buru. Seorang petugas resepsionis melihat mereka dan segera berdiri. "Silakan ke ruang investigasi. Sudah ada yang menunggu, Pak." Tori menatap Bon dengan penuh keyakinan. "Ini adalah hari keadilan, Pak Bon. Hari ini kita pastikan Raka tidak akan bisa lolos." Bon mengangguk, meski hatinya tidak bisa menghilangkan kecemasan yang mengendap di dadanya. Di dalam ruangan investigasi, suasana terasa lebih dingin. Cahaya lampu neon putih menyilaukan, menciptakan bayangan tajam di dinding. Meja panjang di tengah ruangan dipenuhi berkas-berkas kasus, cangkir kopi kosong, dan papan tulis penuh coretan sketsa TKP. Seorang pegawai Kanegar Bali, seorang pria berkemeja abu-abu dengan ekspresi datar, menyerahkan dokumen kepada Adrian tanpa banyak bicara. "Ini laporan terbaru," ucapnya dengan nada monoton. Adrian membuka dokumen itu, matanya bergerak cepat menelusuri setiap baris teks. Setelah beberapa detik,
Ia menarik nafas panjang, lalu menutup berkas dengan satu tangan. Apa maksudnya Raka sudah dibebaskan, Pak? Suara Tori meledak dalam ruangan yang sebelumnya tenang. Bond mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya penuh amarah. Ini konyol. Ini tidak masuk akal. Kita punya bukti. Kita punya saksi. Jahanam mana yang membebaskan pembunuh itu? Petugas Kanegar menghela nafas, tetap dengan nada datarnya. Seseorang telah menjaminnya. Kasus ini kini berada di wewenang pusat. Bond menghantam meja dengan tinjunya. Cangkir kopi di ujung meja bergetar sebelum akhirnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Ini gila. Jahanam, dia itu pembunuh. Desis Bond, nafasnya memburu. Adrian tetap tenang, meski sorot matanya menunjukkan bahwa ia sudah memperkirakan hal itu. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Apakah Anda sudah tahu akan hal ini, Pak? Aku hanya tidak percaya dia akan lepas secepat ini. Sementara itu, di luar ruangan, terdengar suara langkah berat mendekat. Sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Pintu ruang tahanan terbuka dengan keras. Suara engselnya berdecit tajam. Beberapa petugas Kanegar mengawal seorang pria keluar. Ia adalah Raka. Ia melangkah santai, mengenakan kemeja putih bersih. Celananya tersetrika dengan rapi, seolah bukan seorang tersangka kasus pembunuhan. Rambutnya tertata dengan sempurna, dan di wajahnya terukir senyuman licik yang begitu familiar bagi Tori dan Bond. Apa-apaan semuanya ini? Tori melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah pria yang seharusnya masih berada di balik jeruji besi itu. Raka berhenti, menoleh ke arah Tori dengan santai. Ekspresi wajahnya seperti seseorang yang baru saja memenangkan permainan catur. Ia menatap Tori dalam-dalam lalu berbisik dengan pelan. Sudah aku katakan, semuanya akan sia-sia. Terima kasih atas kerja kerasnya. Seketika itu juga darah Tori mulai mendidih. Bond langsung maju satu langkah. Tangannya sudah siap menarik pistol dari sarungnya. Namun Adrian langsung mengangkat tangan, menghentikan mereka berdua. Jangan bodoh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku sekalipun tidak memiliki wewenang. Jadi, jangan gegabah kalian berdua. Raka tertawa pelan, menggeleng dengan gaya yang santai. Ia bahkan sempat menepuk pundak salah satu petugas yang mengawalnya, seolah menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak terancam. Lalu, dengan langkah yang ringan, ia berjalan pergi. Bond menggertakkan giginya, sementara Tori hanya bisa berdiri diam. Tangannya mengepal hingga kuku-kuku jarinya memutih. Malam harinya, di dalam kamar hotel yang diterangi cahaya remang-remang, suasana tegang masih terasa. Bond melempar gelas kaca ke dinding, pecahannya berhamburan di lantai. Jahanam, aku tidak terima. Ini bukan keadilan. Tori yang duduk di tepi tempat tidur menundukkan kepalanya. Pikirannya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang membuat dadanya sesak. Apa yang diharapkan dengan hukum di negeri ini, Pak Bond? Dia sudah merencanakan semuanya. Ini bukan hanya tentang pembunuhan Liana, tapi ini sesuatu yang lebih besar. Adrian yang berdiri di dekat jendela dengan rokok menyala di tangannya, menghembuskan asapnya pelan. Ini belum selesai. Jika dia bisa bebas semudah ini, maka kita tahu kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Di luar jendela, kilatan petir menerangi langit sebelum suara guntur menggema. Hujan akhirnya mulai turun. Beberapa hari kemudian di kantor Kanegar, di mana Tori dan Bond bertugas. Gedung Kanegar berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota. Gedung pencakar langit itu memiliki eksterior kaca yang mencerminkan langit yang mendung. Sementara di dalamnya,
ratusan petugas sibuk dengan berbagai kasus yang datang silih berganti. Pintu lift terbuka, memperlihatkan lorong kantor yang panjang, berisi ruangan-ruangan kaca dengan lampu putih yang menyilaukan. Di lantai unit investigasi, deretan meja kerja dipenuhi dengan dokumen. Layar komputer menyala, menampilkan laporan-laporan terbaru, dan suara telepon berdengung tanpa henti. Petugas selalu lalang dengan ekspresi serius. Beberapa menyeruput kopi dingin yang sudah lupa diminum sejak berjam-jam lalu. Tori menjatuhkan tasnya ke meja dengan kasar, melemparkan diri ke kursi sambil menghela nafas panjang. Di hadapannya setumpuk berkas kasus kriminal berserakan, menunggu untuk ditinjau. Ia menggerutu dalam hati. Setelah berhadapan dengan Dr. Surya, Raka, dan Manimal, kasus kriminal biasa terasa begitu membosankan. Pembunuhan karena dendam, pencurian, narkoba, semuanya terasa biasa saja dibanding apa yang baru saja ia alami beberapa hari lalu. Gila, aku bahkan tidak bisa fokus. Gumamnya menyandarkan kepala di kursi. Suara seseorang di belakang membuatnya tersentak. Apa yang membuatmu frustasi, Tori? Tidak seperti dirimu biasanya. Tori menoleh. Adrian berdiri di sana dengan ekspresi yang datar. Setangkir kopi ada di tangannya. Kalau saya boleh jujur, Pak, ini terasa hambar, jawab Tori menatap berkas-berkas itu dengan malas. Adrian hanya terkekeh. Selamat datang kembali di dunia nyata, Tori. Tori mengusap wajahnya lalu menarik nafas dalam. Dunia nyata terasa seperti penjara setelah apa yang kita alami. Adrian menyeruput kopinya lalu duduk di meja seberang. Itu artinya kau sudah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kasus kriminal biasa, Tori. Tidak ada yang lebih memahami selain kau dan Bon. Tori hendak membalas, namun tiba-tiba telepon di mejanya berbunyi keras, menggetarkan meja dan membangunkan pikirannya yang sempat mengawang. Angkatlah teleponnya dan mulailah bekerja, Tori. Perintah Adrian. Siapa? Dengan gerakan cepat, Tori mengangkat telepon tersebut. Tori di sini. Di seberang, suara seseorang petugas forensik terdengar cemas. Ada laporan baru yang aneh, Pak Tori. Mayat ditemukan, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Anda harus melihatnya sendiri, Pak. Tori menyipitkan mata. Apa maksudmu tidak biasa? Ada jeda beberapa detik sebelum jawaban itu keluar. Pak Tori, mayatnya tidak punya tulang. Tori merasakan bulu kuduknya berdiri. Adrian yang mendengar itu langsung menegakkan tubuhnya. Kami akan segera ke sana, segera, jawab Tori dengan cepat, lalu menutup telepon dengan ekspresi berubah serius. Bon yang baru saja masuk ruangan dengan tangan membawa 2 bungkus rokok, melihat wajah mereka berdua. Ada apa lagi sekarang? Tanyanya dengan menaikkan satu alis. Tori mengambil jasnya, menatap Adrian dengan sekilas. Kasus baru, dan ini bukan kasus biasa. Pergilah, Tori. Ingat, jika kasusnya di luar pemahaman manusia, simpan informasi itu rapat-rapat. Bon, tetaplah di sini. Baik, siapa? Aku akan menyusul jika kasusnya lebih besar dari yang terlihat, Tori. Adrian menegaskan. Kilatan petir menyambar di langit di luar jendela, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menunggu mereka.